Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para ikhwah dan akhwat yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang terbaik di antara semua hari-hari yang ada, yaitu hari Jumat, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang begitu besar, yang senantiasa tercurah untuk kita semua, sehingga kita kembali diberikan taufik untuk berkumpul dalam suasana dan keadaan yang bernilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insyaallah muatan perkumpulan kita di sini adalah muatan ilmu, yang mana ada kurbah, usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala upaya kita bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang tafsir dan seputar hukum-hukum tentang bacaan Al-Quran. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji sedikit tentang bacaan surah Al-Fatihah. Ya, mengapa kita terlebih dahulu mengkaji tentang surah Al-Fatihah? Sebagaimana perkataan para ulama, surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, ya, induknya dari Al-Quran Al-Karim. Jikalau kita ditanyakan surah yang paling mulia, yang paling besar kedudukannya dalam Al-Quran, dialah surah Al-Fatihah. Itulah sebabnya surah Al-Fatihah mendapatkan gelar sebagai Ummul Quran, induknya dari Al-Quran. Bahkan dalam hukum fikih pun, ya, bahwasanya orang yang sholat dan tidak membaca surah Al-Fatihah maka tidak sah, ya, dalam rakaat sholatnya tersebut. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka kemudian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi ini celaan atau hinaan bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak mentadabburinya. Ya, termasuk diantaranya hadirin sekalian, ketika kita sholat, akan tetapi sholat kita hanya berisi lafaz-lafaz, tidak ada tadabbur, ya, tidak ada penghayatan, ya, tidak ada upaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya salat itu hanya semacam rutinitas, ya, rutinitas, kebiasaan-kebiasaan, tidak ada ruhnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Karenanya salat yang berkualitas itu adalah salat yang kemudian ada ruhnya. Ya, karena salat yang ada ruhnya itu adalah salat yang di dalamnya kita kemudian mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri, ya, dirikanlah salat dengan mengingatku, ya, dirikanlah salat dengan mengingatku, sebagaimana percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimullah. Dia adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan diantara keistimewaan daripada Nabi Musa alaihi salam, dialah nabi yang satu-satunya mampu berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantaraan apapun. Ya, kalau mungkin kita ingin bertanya, apa percakapan pertama antara Allah dengan Nabi Musa? Ternyata percakapan pertamanya ini adalah wa aqimis sholata lidzikri, ya, tentang salat. Ya, dan inti daripada salat itu atau ruh daripada salat itu adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara perkara penting untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat kita adalah dengan memahami bacaan-bacaan dalam salat kita, ya, dengan memahami bacaan-bacaan dalam salat kita. Karenanya mungkin ada upaya, ya, dari para hadirin sekalian
semua bacaan-bacaan salat mulai daripada iftitah, ya kita berusaha untuk memahami maknanya agar tidak sekedar lafaz-lafaz saja yang keluar. Ya, doa ruku kita pahami maknanya, doa sujud, ya doa duduk di antara dua sujud kita harus pahami maknanya. Dan pada kesempatan ini kita kemudian ingin berusaha untuk memahami makna daripada surah Al-Fatihah. Karena coba kita bayangkan hadirin sekalian, salat zuhur contohnya, ya jadi salat bacaan ini atau surah ini dibaca sebanyak 4 kali, ya kan? Sayang sekali pada setiap rakaat kita membaca surah ini tetapi kita tidak memahami artinya, hanya sekedar lewat-lewat saja, ya. Ditambah lagi salat sunnah, ya, terutama salat zuhur, ya di antara sunnahnya 4 rakaat sebelum salat wajibnya antara azan dan iqamah, ya. Dan sunnah juga setelah salat zuhur 4 rakaat, ya masing-masing 2 rakaat. Jadi Masya Allah banyak sekali salat yang kita laksanakan, akan tetapi kita tidak memahami makna-maknanya. Jadi ini hadirin sekalian, penting bagi kita untuk memahami makna daripada surah Al-Fatihah. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji hanya kepada Rabb, ya, semesta alam. Yang pertama hadirin sekalian, alhamdu, ya. Jadi alhamdu itu kalau diterjemahkan adalah segala pujian, ya, semua pujian, ya. Lillahi, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara makna alhamdu adalah as-sana, ya, pujian alallahi yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah berhak dan sangat pantas untuk kemudian dipuji, ya, bisifatil kamal, dengan sifat-sifatnya yang sempurna, ya, dengan sifat-sifatnya Allah yang sempurna, biaf'alihi dairah bainal fadli wal adl, dan perbuatan-perbuatannya yang mencakup keutamaan-keutamaan. Jadi tidak ada perbuatan atau ketetapan Allah yang sia-sia, dan tidak ada perbuatan dan ketetapan Allah yang kemudian tidak adil. Ya, semuanya adil untuk kemudian makhluknya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan Allah itu sempurna dari semua aspek, dari semua sisi. Jadi Allah itu zat yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Kemudian Rabbil Alamin, ya, Rabbil Alamin. Rabb ini hadirin sekalian dalam bahasa Arab, ya, biasanya kita mengatakan ya Rabbi, ya kan, tidak ada masalah, ya, karena itu juga adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya Allah, boleh ya Rabbi juga, tidak ada masalah. Dan makna Rabbi adalah huwal murabbi. Ya, apa artinya al-murabbi? Dialah yang kemudian membimbing, ya, yang mengatur, ya, yang mengatur jami al-alamin, seluruh alam semesta. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin, apa itu al-alamin? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi alamin, alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dan semua selain Allah itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk manusia di dalamnya. Al-alamin kita masuk ciptaan Allah, alam semesta, ya, bumi, langit, makhluk-makhluk hidup yang lainnya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini segala puji, ya. Itulah sebabnya mengapa kita memuji Allah. Salah satu sebabnya adalah karena dialah Allah yang menciptakan kita dan menciptakan semuanya pada alam semesta, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Karenanya di antara ciri-ciri orang-orang beriman, ya, senantiasa setiap kata-katanya, ya, dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit-sedikit bilang alhamdulillah, ya, sedikit-sedikit bilang alhamdulillah. Ya, jadi kadang ada orang yang mungkin karena mau dibilang modern, ya, ya tidak mengucapkan alhamdulillah, ya, dia ganti dengan kata-kata yang lain. Orang beriman karena setiap mengucapkan lafaz alhamdulillah baginya pahala. Ya, karena alhamdulillah itu ada nilai tauhidnya. Ya, kesyukuran dan pujian hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala.
Bahkan hadirin sekalian, ketika seorang hamba kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka tetap disunnahkan mengucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, kadang kita menginginkan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap alhamdulillah, ya. Karena Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Ya, al khair fi makhtarallahu lak wa laysa ma turid. Ya, kebaikan itu apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan apa yang engkau inginkan. Ya, karena ada kadang kebaikan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Pada saat itu belum tepat. Mungkin Allah pending, ya. Allah tunda pada waktu yang lebih tepat, ya, sehingga Allah belum mengkaruniakannya kepada kita. Pada saat kita menginginkannya dan belum terjadi, maka kita tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin, ya. Penguasa hari pembalasan. Ya, Malik. Di sini ada kata Malik, dan Malik ini adalah di antara nama-nama Allah, Al-Malik. Ya, Malik itu artinya raja, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, raja di raja, karena ada juga raja. Tapi Allah raja di antara semua raja. Ya, penguasa, ya, penguasa tertinggi, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau kita mendengar ada raja yang hebat, yang berkuasa, ada presiden yang berkuasa, maka kekuasaannya terbatas. Ya, tapi raja di atas raja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, huwa manitusifa bisifatil malik allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Dialah Allah yang disifatkan dengan sifat raja, yang mana Allah itu memerintahkan dan melarang. Jadi Allah itu ada perintahnya dan ada larangan-larangannya, ya. Karena perintah-perintah Allah lah yang kemudian wajib bagi kita untuk melaksanakannya, dan larangan-larangannya yang kemudian wajib bagi kita untuk kemudian meninggalkannya. Karenanya kalau kita melihat ada orang-orang muslim, ya, tanda kutip, ya, dia mengaku muslim tetapi hidupnya tidak ada larangan, ya, tidak ada aturan-aturannya, bebas. Dia mau melakukan segala sesuatu terserah dirinya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa tauhidnya masih bermasalah. Ya, karena setiap orang muslim itu sejatinya punya Allah yang punya perintah dan memiliki larangan-larangan, hadirin sekalian. Wa yuthibu wa yu'aqib. Dan dialah Allah yang kemudian memberikan ganjaran pahala. Ya, dialah Allah yang memberikan ganjaran pahala. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang hendak kita lakukan, maka janganlah kita ragu dalam melakukannya. Ya, karena ada Allah yang kemudian akan membalas setiap pahala-pahala kita. Masya Allah, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Ya, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, maka akan ada kebaikan baginya. Masya Allah. Ya, jadi dari ayat ini kita tidak boleh tidak boleh meremehkan kebaikan itu walaupun sedikit. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'." Ya, janganlah engkau meremehkan kebaikan itu walaupun bobotnya sedikit. Masya Allah, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan yang ringan tapi nilai pahalanya sangat besar. Di antaranya adalah tersenyum. Ya, di antaranya adalah tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah." Ya, senyumanmu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Jadi kalau kita tidak punya dana, tidak punya fulus, ya, maka rajin-rajin tersenyum, ya. Ya, karena tapi senyumnya juga tujuannya adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kebahagiaan kepada hati-hatinya orang-orang yang beriman. Ya, bukan ada senyuman juga yang menjengkelkan, ya. Ya, senyum di atas penderitaan orang lain, ya. Itu walaupun dia senyum sesuai sunnah, tetapi niatnya salah, ya kan? Ya, niatnya untuk menjatuhkan mental lawan, ya. Niatnya untuk meremehkan, melecehkan orang lain, maka dia tidak mendapatkan pahala. Jadi senyum tetapi memasukkan kebahagiaan pada
hati-hati orang-orang yang beriman ya. Karena biasa kalau kita tiba-tiba datang ya, bila salam wala kalam, datang tidak ada salam, tidak ada kata-kata, kemudian diam, tidak ada senyum, orang nanti khawatir ya kan, ini orang kenapa ya, banyak utang mungkin ya. Ya, dia tidak senyum ya, ada masalahnya mungkin ya. Tapi walaupun kita punya banyak masalah mungkin ya, banyak utang tapi tetap senyum, orang masalah ini orang tetap baik-baik saja. Artinya kita tidak membuat saudara-saudara kita was-was ya, karena kita memasukkan kegembiraan ya pada hati-hati saudara kita ya. Dan kalau kita juga tersenyum kepada orang lain, ini juga melambangkan ya sifat menerima dan persahabatan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ini contoh ya, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, sekedar menyingkirkan duri di jalanan itu ada pahalanya. Masya Allah, ada nilainya. Ya, kata Nabi SAW, itu merupakan bagian daripada keimanan. Masya Allah ya, bagian dari keimanan. Nah, sebaliknya hadirin sekalian, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan, ini juga ada sisi bahayanya juga ya. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sekecil biji zarrah ya, kita merugikan orang lain, kita menzolimi orang lain ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim kepada Allah, maka itu kemudian ada ganjarannya ya, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita hidup di dunia, kita tidak mendapatkan keadilan ya, karena kita biasanya ketika kita dizolimi ya, kita menginginkan orang itu dibalas kontan ya dengan kezoliman yang dilakukannya. Namun jika Allah belum memberikan taufik, maka balasannya di akhirat akan jauh lebih besar, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kita punya raja ya, rajanya kita adalah Allah ya. Ada perintahnya yang harus kemudian kita patuhi ya. Karena kadang Masya Allah, kita melihat bagaimana para militer itu ya, ya bagaimana para prajurit-prajurit negara ya, ketika komandannya bilang instruksi ya, maka kemudian mengatakan siap dengan cepat dan cekatan. Ini perintah manusia. Ya, bagaimana dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dalam setiap waktu-waktu salat. Ya, dari situlah kemudian dilihat kualitas hamba-hambanya dalam merespon panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika azan dikumandangkan, ya, ada di antara hamba-hamba Allah yang cepat merespon. Artinya ketika azan, segala perbuatan-perbuatan atau kesibukan-kesibukan duniawinya kemudian ditinggalkan ya, untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tabi'in, Masya Allah, menceritakan selama 40 tahun ya dia hidup, dia 40 tahun ya, selama 40 tahun lamanya ada momen beliau tidak pernah didahului oleh muazzin. Selama 40 tahun lamanya dia tidak pernah didahului oleh muazzin. Jadi sebelum azan dikumandangkan, dia sudah datang ke masjid. Masya Allah. Ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang merespon tapi lambat, ya suka masbuk, ya suka masbuk. Ya, biasa kadang juga kita sedih juga ya. Biasa kebanyakan yang masbuk itu orang yang kajian juga. Ya, kita kadang menemui fenomena ya. Malah yang orang-orang tua kita biasa yang suka putar murotal ya, itu kadang tidak pernah masbuk ya. Ya, karena sebagian mungkin di antara yang kajian itu paham tata cara masbuk yang benar ya, sehingga bisa masbuk ya. Ada juga orang yang tidak masbuk karena tidak tahu tata cara masbuk yang benar ya. Nah, sehingga datang lebih awal. Ya, sejatinya walaupun kita tahu tentang tata cara masbuk yang benar, sejatinya kita harus datang lebih awal ke masjid karena kita lebih mengetahui tentang keutamaan-keutamaannya. Di antara hamba-hamba Allah juga ketika diperdengarkan azan ya, maka dia tidak menghiraukannya, tidak menggubris sama sekali ya. Tidak ada panggilan hatinya untuk datang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, padahal panggilan Allah itu ada jaminan ya, hayya 'alas shalah ya, mari kita salat, hayya 'alal falah. Ini jaminannya, ganjarannya. Mari kita menuju kepada kemenangan. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka insya Allah ganjaran pahalanya akan jauh lebih besar dan ada jaminan keamanan dari
Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian wa adhafal malik liyaumiddin, dan Allah menyandarkan kata kekuasaan pada hari kiamat. Ya, bukan berarti Allah tidak berkuasa di dunia. Jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang raja-raja di dunia untuk memerintah. Tapi di hari kiamat tidak ada lagi. Dialah raja yang tunggal, tidak ada raja kecil. Dialah raja yang tunggal, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu hari kiamat? Ya. Di antara definisi hari kiamat adalah yauma yudanun nasu fihi bi'a'malihim khairuha wa syarruha. Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia dibalas, ya. Jadi bisa kita mengatakan juga hari kiamat itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, jadi apa yang dibalas? Kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah, kebaikan-kebaikan kita dan keburukan-keburukan kita. Jadi akan dibalas seadil-adilnya. Ya, seadil-adilnya. Sebagaimana Allah sebutkan misqala dzarrah, walaupun sekecil biji zarrah. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu biji zarrah? Ya, bagaimana itu kecilnya? Ya, di antara penafsiran para ulama, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita berada di dalam rumah, ya ini rumah di Indo ya, bukan rumah di Arab ya. Ya kalau rumah di Arab kan atapnya beton semua ya. Di Indo ya entah genteng atau seng ya. Ya, kemudian biasa seng itu ada lubangnya, ada bocornya. Ya, kita berada di kegelapan di siang hari. Nah, kemudian muncul jalur cahaya ya dari lubang seng itu atau dari lubang genteng itu. Nah, kemudian biasa kalau kita memperhatikan jalur cahaya itu ada yang berterbangan kayak debu-debu yang terkena sentiran sinar matahari dari luar rumah. Yaitu yang dinamakan dengan zarrah. Jadi kalau ada kebaikan kecil sekali ya, detail sekali, Masya Allah. Jadi kalau ada kebaikan sekecil itu dibalas, Insya Allah. Ya, jadi kira-kira ada nggak kebaikan sekecil itu? Ya, seandainya ada, ya kalau senyuman kan kelihatan besar ya. Ya, padahal sudah dikatakan kecil. Tapi kalau ada kebaikan yang lebih kecil daripada itu, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita juga harus khawatir. Kalau ada keburukan yang sekecil itu, ya, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus senantiasa berhati-hati ya, bersemangat dalam kebaikan sekecil apapun dan berhati-hati untuk tidak melakukan keburukan-keburukan sekecil apapun ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah taala. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi ini Masya Allah kayak komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat kita. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami beribadah. Ya, kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi ini bukan hanya sekedar kata-kata tapi diresapi dalam hati kita. Ya, ada mungkin kita bertanya apa yang dimaksud dengan ibadah. Ya, jadi beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita ditanya apa itu ibadah, ya kan? Nah, kadang kita bingung juga. Ya. Kemudian para ulama memberikan definisi daripada ibadah. Ya, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Ini panjang ya. Nah, kalau kita terjemahkan, ismun jami', segala sesuatu, apapun namanya, ya, selama dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ya, karena biasa ada orang semangat beribadah, tapi ternyata ibadah yang dia geluti selama ini tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga masuk dalam firman Allah yang sebentar kita akan dengar pada saat imam membacakan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, yang melakukan perbuatan dengan mengharap imbalan kepada Allah tapi diganjar dengan api neraka. Ya, dia melakukan perbuatan dengan mengharap imbalan dari Allah, dia beribadah. Ya,
dia beribadah tapi Allah mengganjarnya dengan neraka. Kenapa? Karena melakukan ibadah yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita memahami tentang pentingnya ilmu. Masya Allah, karena ibadah ini bukan pekerjaan ringan, berat, ya. Karena kalau kita melihat ya para ahli bid'ah, ya, dalam melakukan ibadah-ibadahnya mengorbankan waktunya juga, ya kan? Mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan hartanya, karena kebanyakan perbuatan-perbuatan bid'ah itu adalah mengorbankan harta yang banyak. Ya, tapi biar bagaimanapun banyaknya pengorbanannya, kalau Allah tidak mencintai dan meridhoinya, ya maka tidak diterima hadirin sekalian, bahkan bisa berujung ke neraka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Contoh ya, kalau kita melihat pada ya kemarin sempat luput kita bahas pada keutamaan bulan Muharram, ya kan? Ya, jadi pada 10 Muharram, ya, ketika kaum muslimin yang benar itu hanya melaksanakan puasa, ya. Tapi ada kelompok sesat ketika 10 Muharram menyiksa dirinya, ya kan? Menyiksa dirinya, ya. Memukul-mukul dirinya dengan besi yang tajam, ya, sehingga berdarah-darah. Ini kalau kita luar biasa ibadahnya ini, ya kan? Pengorbanannya banyak. Tetapi hadirin sekalian, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan jatuh kepada dosa. Bahkan dosa besar hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Padahal pengorbanannya banyak. Yang mana kalau mungkin buat acara kayak event, ya, pengorbanannya banyak, ada panitianya juga, ya. Ya, banyak harta yang dikeluarkan tapi tidak ada hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi ini ya, jadi ibadah apa saja, artinya kapan ibadah itu diterima? Ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah harus ikhlas. Ya, artinya kalau tidak bisa ikhlas, minimal berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ikhlas itu tafawud, ada tingkatan-tingkatannya, dan kadar keikhlasan orang itu berbeda-beda. Yang penting ada usahanya, ya, ada upayanya ke situ. Dan ikhlas itu juga tidak langsung orang ikhlas. Artinya dalam beribadah tidak bisa langsung ikhlas. Ada marohilnya, ada tahapan-tahapannya, ya, butuh pembiasaan. Ya, sebagaimana perkataan para ulama yang menunjukkan kepada kita bahwa ikhlas itu adalah berat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika saya hendak sholat, saya berhasil membunuh salah satu penyakit riya. Ya, jadi salah satu tantangannya ikhlas itu adalah riya. Ya, riya itu mau dilihat. Ya, dari kata ro'a ya roh, ya mau dilihat, semuanya mau dipublish. Ya, hati-hati kalau kita bermedsos, ya. Perbaiki niat ketika kita mengupload sesuatu yang positif tentang kita. Ya, terutama ibadahnya kita, ya. Ya, terutama ibadahnya kita. Ya, jadi bahasa ada kita lihat selesai sholat duha dia selfie lagi, ya. Alhamdulillah telah melaksanakan sholat duha, semoga diterima di sisi Allah, ya. Kita berprasangka baik semoga diterima, tapi kalau dianya bermasalah, ya maksud untuk memamerkan kalau dia ahli ibadah, ini bahaya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Ya, jadi ada yang seperti itu. Jadi hati-hati, makanya ada quotes yang mengatakan narsis make me exist, ya. Narsis itu membuat saya eksis, ya, tapi hati-hati, eksis itu pahala bisa habis, ya. Ya, pahala bisa habis, ya, karena tidak semua ibadah itu harus orang lain ketahui, ya, karena di antara ibadah-ibadah itu ada namanya ibadah yang sirriyah, hanya kita dengan Allah yang kemudian mengetahuinya. Contoh yang disebutkan dalam hadis, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tanpa sepengetahuan tangan kirinya. Berarti ini adalah ibadah yang tersembunyi, bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mungkin kita suka bermaksiat tapi sembunyi-sembunyi, ya kan? Ya, jadi maka kebaikan itu hadirin sekalian harus, ya, sebagiannya kita sembunyikan. Ada memang ibadah yang tidak bisa disembunyikan, kayak sholat, ya, sholat berjamaah, ya. Tapi ada ibadah yang dijaga kerahasiaannya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul akhfiya wal atqiya wal anqiya." Ya, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, ya, menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, hamba yang bertakwa
dan senantiasa menjaga kesuciannya, ya, senantiasa menjaga kesuciannya. Jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ikhlas ya. Jadi ulama ini mengatakan, kadang saya berhasil membunuh satu jenis riya, tiba-tiba muncul jenis riya dengan warna yang lain. Jadi gitu kadang ya. Kemudian di antara para ulama ada yang mengatakan 40 tahun lamanya saya sholat malam, 20 tahun saya masih riya. Ya butuh proses ya, masih riya ya. 20 tahun setelahnya barulah kemudian dia bisa menikmati sholatnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan ada di antara ulama yang berusaha menyembunyikan kelebihannya. Ada, kalau tidak salah, ada salah seorang tabi'in yang namanya Muhammad bin Sirin. Ya, ada seorang tabi'in yang namanya Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Dia terkenal namanya, tapi orangnya tidak dikenal. Masya Allah. Jadi ulama-ulama dulu itu namanya dikenal, tapi orangnya tidak dikenal. Ya beda sekarang ya. Ya ulama dulu. Ya Muhammad bin Sirin, tiba-tiba ada orang ya bilang, saya cari Muhammad bin Sirin, saya ada butuh sama dia. Ternyata yang bersangkutan sudah ketemu sama Muhammad bin Sirin. Nah, Muhammad bin Sirin pura-pura, nanti saya carikan, kita sama-sama carikan. Tidak dapat-dapat karena memang yang mencari itu Muhammad bin Sirin sendiri. Masya Allah ya. Nah, ada juga kisah dari seorang ahli istighfar, Masya Allah, yang suka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Jadi di antara kebiasaan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dalam perjalanannya menuntut ilmu agama, suka bermalam di masjid. Masya Allah. Jadi kalau kita ustadz ya, kalau kita ke daerah ya minimal bahasa hotel kan, karena ditahu ya. Dan itu juga bagian daripada ihtiram ya, ya para penuntut ilmu kepada ustadznya ya. Tapi kalau ke Imam Ahmad bin Hanbal, hadirin sekalian, dalam rihlahnya dalam menuntut ilmu, beliau tidak diketahui. Kadang minta izin di masjid untuk bermalam, tapi tidak diizinkan, kadang-kadang diizinkan. Tiba-tiba ya pada saat Imam Ahmad hendak tidur, bertemu dengan penjual roti. Ya, penjual roti kemudian berdiskusi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, ini orang penjual roti ini Masya Allah senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka Imam Ahmad mengatakan, apakah semua keinginanmu dikabulkan oleh Allah? Alhamdulillah. Ya, semua keinginan saya dan hajat saya sudah dikabulkan oleh Allah. Ya. Apa masih ada yang belum dikabulkan? Maka orang yang beristighfar ini mengatakan, masih ada. Saya belum bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ternyata ya, akulah Imam Ahmad bin Hanbal, untuk menunjukkan bahwa buah daripada istighfarnya ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi ini sering-sering ya perbanyak istighfar, karena Nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin masuk surga ya, yang semua dosa-dosanya yang lampau diampuni, bahkan kalau ada dosa-dosanya di masa yang akan datang diampuni, ternyata tidak pernah meninggalkan istighfar setiap harinya sebanyak 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka bagaimana dengan kita yang pendosa ini? Ya, harusnya lebih banyak beristighfar dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala ya. Jadi jaga keikhlasan kita ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah aku diperintahkan untuk beribadah kecuali harus dalam keadaan ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya, apa itu definisi ikhlas? Ya. Kapan seseorang itu dikatakan ikhlas? Karena bahasa kadang juga kata ikhlas terlalu gampang ya. Saya sudah ikhlas Pak, ya kan? Saya sudah ikhlas ini ya. Nah, tapi berkata Sufyan Ats-Tsauri, ya, man ra'a fi nafsihil ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Ya. Barang siapa yang melihat pada dirinya keikhlasan, maka keikhlasannya membutuhkan keikhlasan lagi. Ini baru melihat pada dirinya keikhlasan. Bagaimana kalau dia bilang saya ikhlas, ya kan? Maka keikhlasannya membutuhkan keikhlasan lagi. Nah, karenanya para ulama mengatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul amal min mulahazatil makhluqin. Ikhlas itu adalah menetralkan, artinya menetralkan amalan-amalan kita dari perhatian makhluk. Jadi semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk. Jadi kalau kita masih beribadah karena ada motivasi duniawiyah, itu belum. Masih butuh perjuangan lagi ya, masih proses.
kita beribadah karena ada seseorang, ya, itu masih belajar lagi. Ya, bukan berarti ditolak, masih belajar lagi. Ya, masih butuh belajar. Ya, beribadah karena ada tujuan tertentu. Ya, biasa kalau tiba-tiba ada caleg rajin sholat, ya, rajin berjamaah di masjid, itu butuh keikhlasan lagi. Ya, masih belajar lagi. Ya, keikhlasan. Jadi kita beribadah, ada makhluk, tidak ada makhluk, kualitas ibadah kita tetap sama. Ya kan? Ada makhluk, tidak ada makhluk, kualitas ibadah kita sama. Kita beribadah disanjung oleh makhluk, dicerca oleh makhluk, ibadah kita tetap sama. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk, tidak ada kaitannya. Ya. Kita ketika sendirian dan ketika berada di tengah-tengah manusia sama, tetap sama kualitas ibadah kita. Itulah yang dinamakan dengan keikhlasan. Karenanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, ya barang siapa ya man tarakal amal li ajlin nas fahuwa syirk. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan karena manusia, dia mau beribadah tapi karena ada orang, nah dia kemudian tidak jadi, dia cancel ibadahnya, maka dia itu kesyirikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat perbuatan itu baik, walaupun ada manusia, kerjakan saya karena tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Barang siapa yang melakukan pekerjaan karena manusia, maka dia riya. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan manusia. Ada orang, tidak ada orang, kualitas ibadah kita tetap sama. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghina orang-orang munafikin. Ya, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Ya, dia itu malu kepada manusia, ya, tapi tidak malu kepada Allah. Artinya dia jaga image kepada manusia, tapi dia tidak jaga reputasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadirin sekalian, sebenarnya orang munafik ini tidak mau sholat. Ya. Tapi karena dia jaga image, dia mau tetap dibilang bagian daripada orang-orang beriman, maka dia tetap sholat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tetap sholatnya kusalah. Ya, sholat tapi bermalas-malasan, tidak ada gairah, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin itu adalah salat subuh. Ya, karena dulu kan salat subuhnya tidak ada penerangan. Orang munafik itu suka pencitraan. Ya, dia nanti banyak orang ya baru datang, ya. Kalau dilihat orang kemudian dia salat. Ya, karena sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim menceritakan, dulu di zaman Nabi, ya, ketika para sahabat sholat, ya terutama di Masjid Nabawi, ya bisa kita bandingkan dulu dengan sekarang, para sahabat itu ketika datang sholat subuh tidak mengenal antara satu dengan yang lainnya karena gelapnya, ya, hanya dengar suara saja. Dia rasa ada orang dekatnya, ya, meluruskan shaf, tapi dia tidak tahu siapa ini sahabat samping kiri dan kanannya. Nantilah pada saat salam yang sudah mulai terang, oh baru ketahuan bahwa ini adalah sahabat fulan dan ini sahabat fulan. Jadi betul-betul gelap. Jadi Rasulullah tidak sempat lagi melihat siapa yang datang sholat subuh dan siapa yang tidak datang sholat subuh. Ya, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqal sholati indal munafiqina sholatul fajr. Ya, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat subuh. Ya, lau ya'lamu ma fiha la atauha habwa. Seandainya orang munafik itu tahu tentang apa yang terdapat dalam sholat subuh itu, ya berupa keutamaan, maka niscaya mereka akan datang ke masjid dalam keadaan merangkak. Masya Allah, ya. Ada juga hadis Masya Allah yang sangat menggugah, ya, hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Masya Allah, ya. Bagaimana itu kalau kita melihat malam di bulan purnama? Jelas terang, ya. La tudammuna li ru'yatihi min syai'. Tidak ada yang menghalangi jarak pandang kalian. Tidak ada awan. Ya. Jadi dari potongan hadis ini, isbat penegasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita nanti akan melihat wajah Allah. Ya, di hari kiamat. Masya Allah, ya, kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga, ya, Masya Allah, sekedar masuk surga saja ini Masya Allah, ya, sudah sangat luar biasa, ya. Dimasukkan ke dalam surga,
merasakan semua kenikmatan-kenikmatan surga, fasilitas-fasilitas surga. Ya, kata para ulama, surga itu ma la ainun ra'at. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya keindahannya. Jadi pikir-pikir saja, keindahan yang pernah dilihat oleh mata itu tidak akan mampu mencapai titik terendah keindahan surga. Masya Allah ya. Wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga sebelumnya. Masya Allah. Jadi dengar ya suara atau bunyi ya. Besar mungkin suara terindah kalau bunyi HP ya, transparan masuk. Salah satu suara terindah ya. Itu tidak akan mampu ya. Atau mungkin antum dengar murattal ya, terindah yang pernah antum dengar, ketika antum dengar hatinya antum langsung tenang, menangis ya, saking indahnya. Itu tidak akan mampu mencapai titik terendah kenikmatan dari suara di surga. Ya, wala khatara fi dhihni ahadikum, tidak pernah terbetik dalam imajinasi kalian. Masya Allah, itu keindahannya. Ternyata bahayanya juga begitu. Ya, siksanya tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah didengar oleh telinga sebelumnya kengeriannya, dan tidak pernah terbayangkan kengeriannya sebelumnya. Jadi ini pandangan tentang surga, hadirin sekalian. Ketika orang-orang beriman masuk surga, ternyata di antara semua nikmat surga ada nikmat yang paling besar di antara semua nikmat-nikmat yang ada, yaitu kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kenikmatan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan hadirin sekalian, zat yang telah menciptakan kalian, Masya Allah ya, yang dari dulu kita tidak ada, kemudian dibuat ada, kemudian kita jadi ada ya. Kalau kita lihat dari secara biologi, persaingan sperma ya, sel sperma untuk jadi manusia itu miliaran. Jadi kita ini terpilih dari miliaran ya sel, Masya Allah ya, kita dari sel ini ya. Ya, ini kita terpilih, Masya Allah, seleksinya ketat. Ya, kalau sel yang lain masuk, bukan kita yang jadi. Makhluk yang lain dengan nama yang lain, Masya Allah ya. Kemudian kita ada, Masya Allah, Alhamdulillah ada, lahir dengan selamat. Ini proses hidup mati itu panjang ya. Kemudian karunia terbesarnya kita dilahirkan dari rahim wanita yang memilih Islam sebagai agamanya, Masya Allah. Tidak setengah mati lagi cari hidayah, ya kan? Masya Allah. Dan bukan sekedar muslim, alhamdulillah, dengan segala apa yang kita dapatkan saat ini, kesempatan menuntut ilmu ya, hati yang terketuk untuk belajar agama, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini kita harus rindu kepada zat yang telah menciptakan kita. Jadi kita selama ini menyembahnya ya, tidak pernah melihat zatnya. Bahkan kalau kita kadang ada orang baik yang suka berbuat baik kepada kita diam-diam, pasti kita penasaran ya, mau melihat bagaimana wujudnya orang ini, orang baik ini ya. Maka bagaimana jikalau Allah itu sumber segala kebaikan-kebaikan. Masya Allah, saya pernah menonton film dokumentasi, Masya Allah, artinya hanya sekedar memberikan gambaran ringan ya, bagaimana pertemuan seorang anak yang berpisah dengan ibunya selama puluhan tahun. Nah, jadi di Lampung ya itu kejadiannya, ada ibu yang menikah beda agama. Setelah anaknya lahir, ayahnya ini yang nonis, ya non-Islam, membawanya secara diam-diam ke panti asuhan Kristen. Kemudian di panti asuhan ini anaknya dibawa ke Belanda untuk diadopsi. Ya kan? Dia tidak pernah bertemu dengan ibunya. Pas besar sadar, kok beda ya? Beda. Akhirnya pada saat usia 40 tahun, sang anak ini berinisiatif untuk mencari ibu kandungnya di Indonesia. Datang, proses yang panjang, akhirnya bertemu di Lampung. Ibunya masih hidup, Masya Allah. Ya, artinya pertemuannya itu penuh dengan air mata selama 40 tahun tidak bertemu dengan anaknya. Ibu juga mengatakan sudah putus asa, mungkin sudah mati ya. Ya, atau mungkin masih hidup tapi tidak akan pernah bertemu. Masya Allah, bertemu. Maka begitulah gambaran orang-orang beriman ketika melihat zat ya Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita beribadah dan kita tidak pernah melihat wajah dan wujudnya. Jadi ini hadirin sekalian, tapi Nabi memberikan syarat untuk bisa melihat wajah Allah. In istata'tum alla taghlibu fi salatin qabla tulu'il syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau kalian mampu tidak ketinggalan pada dua salat. Masya Allah ya. Yang pertama, salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh. Masya Allah ya, salat subuh. Jadi yang kedua adalah salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar. Karena dalam hadis yang lain, orang munafik itu tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala tentang fadilah ya, keutamaan kita dalam menjaga salat subuh dan menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya. Nah, jadi walaupun gelap ya, seandainya gelap ya, tidak ada apa-apa, tidak ada penerangan, tidak mengurangi semangat kita untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya. Seandainya mungkin juga ada kajian ya, tidak ada mungkin konsumsinya, tidak ada masalah. Insyaallah ya. Ya, artinya mungkin segala sesuatu butuh perjuangan sendiri, maka itu tidak ada masalah. Ya, karena itu adalah latihan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, syarat ibadah untuk diterima di sisi Allah, karena hanya ada dua syaratnya, adalah ittiba'. Harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabdanya ini sering dibacakan oleh khatib ya, man ahdasa ya, jadi wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini alurnya, semua yang diada-adakan, artinya yang tidak ada dasarnya dalam agama. Jadi bahasa ada sebagian ustadz menyebutkan hukum tidak pakai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi literatur. Itu tidak benar hadirin sekalian ya. Semua ibadah harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua perbuatan yang diada-adakan, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada contohnya dari Nabi, maka inilah yang dinamakan dengan bid'ah. Dan bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Ya, jadi bahasa ada, masih ada kadang syubhat yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Tidak ada hadirin sekalian, karena Nabi sendiri yang menegaskan wa kullu bid'atin dhalalah, ya, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Ya, dan tidak ada ta'arud, ya, walaupun lafaz ini keluar dari lisannya Umar bin Khattab, ya, bahwa ini, tapi maksudnya bid'ah hasanah ini adalah salat tarawih. Ya, tapi tentu saja Umar tidak akan menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang sesat itu, ya, endingnya, ya, ujungnya adalah di neraka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karenanya kita sebagai penuntut ilmu agama, walaupun kita hidup di negeri yang banyak budaya, ya, dan kadang budaya dalam bangsa kita ini bercampur dengan agama, ya, maka disinilah dituntut kejelian kita sebagai penuntut ilmu agama. Apakah budaya ibadah, ya kan, ada budaya ibadah yang selama ini dilakukan oleh orang tua kita ini ada dasarnya atau tidak? Ya, kalau tidak ada, maka lebih baik kita meninggal, bahkan wajib untuk kita kemudian meninggalkannya. Wajib bagi kita untuk meninggalkannya, karena itu akan sia-sia. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdasa fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, ya, urusan agama, maka itu tertolak, ya, tidak ada nilainya sama sekali hadirin sekalian yang dimuliakan Allah taala. Jadi ini pentingnya, jadi beribadah ya. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, perkataan ya yang baik ya, yang mencakup perbuatan-perbuatan. Kita akan menyebutkan beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Tentu saja ada perintahnya, ada keterangannya dari Al-Quran maupun hadis, seperti sholat, ini jelas ya, bersedekah, berzakat, berpuasa ya. Kemudian akwal, ucapan-ucapan ya, sedikit-sedikit bilang alhamdulillah, la ilaha illallah ya, istighfar ya, subhanallah, ketika kita takjub kita mengatakan subhanallah ya, masya Allah ya. Ini masya Allah, senangnya kalau orang-orang Arab bicara itu ya, walaupun kadang kita lihat dari orang awamnya ya, artinya selalu keluar masya Allah ya, selalu menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tren perkataan yang bagus ya, tren perkataan yang sangat bagus yang patut untuk kita contoh ya. Walaupun sekarang alhamdulillah lafaz-lafaz seperti itu juga sudah tren di negeri kita ya, bilang masya Allah, tabarakallah ya, tidak ada masalah. Itu adalah tren yang bagus yang harus kita kemudian lestarikan ya, daripada kita ganti dengan kata-kata yang lain yang tidak ada pahalanya, bahkan bermuatan dosa ya, bermuatan dosa. Nah, kemudian selanjutnya az-zahirah wal batinah. Tadi zahirah yang nampak, al-batin yang tidak nampak. Contoh khauf, rasa takut kita kepada Allah taala, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan kita pada saat sholat, itu juga adalah perbuatan-perbuatan batin yang dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu, ya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya, jadi semua ibadah ditujukan, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, ada lanjutannya. Nah, saya ingin bertanya hadirin sekalian, apakah isti'anah ini bagian daripada ibadah? Ya. Isti'anah itu meminta pertolongan. Apakah minta tolong kepada Allah itu adalah bagian daripada ibadah? Iya, bagian ibadah. Tapi pertanyaannya hadirin sekalian, kenapa disandingkan? Padahal sudah include ya pada ibadah. Ya, kenapa disandingkan lagi? Ya kan ibadah umum ya. Meminta pertolongan bagian daripada ibadah. Kenapa disandingkan lagi? Nah, itu pertanyaan yang menarik hadirin sekalian. Kata para ulama, ya ufridah li ahammiyatihi. Disebut secara tersendiri karena urgensinya, karena pentingnya. Nah, contoh hadirin sekalian, illal ladina amanu wa amilus solihat. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pertanyaannya, apakah amalan soleh itu bagian daripada iman? Ya, bagian dari iman. Kenapa disebut lagi secara terulang padahal sudah include pada yang pertama? Karena pentingnya amalan soleh itu dalam keimanan. Ya, sama juga dengan isti'anah, meminta pertolongan, itu sangat penting dalam ibadah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena banyak di antara hamba-hamba Allah yang kemudian jatuh pada kesyirikan dalam masalah meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Budi pekan lalu ya, tentang khodam, ya cek khodam. Itu meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ini merupakan kesyirikan yang sangat dahsyat hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Ya, bahkan jangankan minta kepada khodam, ya minta kepada benda-benda saja. Ini juga kesyirikan. Ya, kayak jimat ya, azimat ya, atau hari-hari baik dan hari-hari buruk ya, itu juga merupakan bagian daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini Masya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, mustaqim ya, ihdina. Ihdina ini ya asal kata yang kemudian bisa membentuk hidayah. Ya, asal kata yang bisa membentuk kata hidayah. Ya, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Berikanlah kami hidayah. Ya, hidayah. Dan Masya Allah ini doa. Jadi kalau dalam surah Al-Fatih ini ada muatan doanya. Ini, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika kita membaca surah ini jangan sekedar lewat-lewat saja ihdinas siratal. Tapi kita hayati bahwa kita ini sementara lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin mendapatkan hidayah. Dan jikalau seandainya Allah sudah menetapkan hidayah pada kita, kita berusaha untuk mempertahankan hidayah itu sampai akhir hayat kita. Masya Allah ya, karena hidayah ini penting. Kalau kita ditanya karunia apa yang paling terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba, bukan anak, ya bukan harta, tapi hidayah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Dan hidayah itu mahal sekali, karena bahkan paman Nabi yang sempat kita bahas ya, seandainya kalau hidayah itu bisa dibagi-bagi oleh Nabi, maka pamannya ini dapat jatah, Masya Allah ya. Tapi walaupun pamannya banyak pengorbanannya, jikalau Allah belum menghendaki, maka pamannya tetap mati dalam kesyirikan. Kita ini Masya Allah bukan siapa-siapanya Nabi, ya kan? Artinya bukan sebangsanya, tidak ada kekerabatan dengan Nabi, hanya umatnya, tapi Alhamdulillah bisa mendapatkan hidayah. Ya, ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya bukan jalan yang bengkok, ya bukan jalan yang sesat. Jadi kalau lurus itu lawannya sesat hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Jadi kita ikuti para nabi, ya, wassiddiqin, ya para pengikut-pengikut nabi. Kalau di zamannya Nabi Muhammad, para pengikutnya itu diistilahkan dengan as-sahabah, ya para sahabat-sahabatnya. Ya, itu tetap kita jadikan sebagai patokan, panutan. Di zamannya Nabi Isa namanya Hawariyun. Ya, jadi pengikutnya Nabi Isa itu namanya adalah Hawariyun.
Jadi setiap nabi itu ada pengikutnya. Di zamannya Nabi Musa, pengikutnya namanya adalah Zurriyah. Jadi ini ya, jadi Masya Allah. Dan ada nabi-nabi yang lain yang ada pengikutnya yang Allah tidak sebutkan. Ada juga nabi-nabi yang lain yang tidak ada pengikutnya sama sekali, tetap ikhlas. Masya Allah ya. Ya, di sini saja Ustadz banyak pengikutnya, ya kan? Ya, ternyata ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya, tapi tetap ikhlas dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada. Orang yang mati syahid dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun istilah syahid ya, kata para ulama, hanya di zaman para sahabat. Ya, hanya di zaman para sahabat ya. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang ya, tokoh yang meninggalnya kayak ciri-ciri mati syahid, semoga mendapatkan syahadah. Ya, jangan mengatakan dia mati syahid. Ya, karena dalam Imam Al-Bukhari menulis babnya la yuqalu fulan syahid. Ya, bab tidak boleh kita mengatakan fulan ini mati syahid, tapi kita doakan semoga dia mati syahid. Ya, sama juga dengan orang meninggal. Ya, sebenarnya sebagian ulama juga mempermasalahkan istilah kata almarhum, ya, dan almarhumah. Ya, mempermasalahkan ya, karena almarhum itu artinya pasti dirahmati. Ya, belum tentu. Ya, almarhumah yang untuk perempuan ya, itu juga sama, pasti dirahmati. Yang benar adalah rahimahullah. Ya, makanya kalau orang Arab itu jarang bilang almarhum ya. Kalau orang meninggal, rahimahullah. Ya, artinya semoga Allah merahmatinya. Ada kata doa. Ya, tidak mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahimahullah. Ya. Ya, dan ya kata peristirahatan yang terakhir juga itu perlu dibenahi juga ya. Ya, perlu dibenahi juga ya. Semoga ya mendapat. Jadi selalu kita mengucapkan kata semoga ya, karena ada unsur-unsur doa di dalamnya hadirin sekalian. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin, orang-orang soleh ya, para ulama ya. Dan ini hadirin sekalian, kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan hidayah. Dan di antara cara untuk mendapatkan hidayah adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Ini Masya Allah, ini komunitas ya. Jadi walaupun kita tinggal di negeri yang tempat turunnya wahyu, ya, ya, potensi-potensi untuk berbuat buruk itu juga tetap ada, ya. Kemaksiatan itu juga tetap ada. Ya, jadi jangan kita, ya ini kesalahan yang fatal ketika kita sudah berada di sini ya, sudah dijamin, belum tentu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus tetap berjuang ya untuk mempertahankan dan menjaga hidayahnya kita, ya. Karena sebagian di antara kita juga mungkin di Indo mungkin rusak ya. Di sini juga kalau tidak bergabung dengan komunitas yang benar, rusak juga. Malah bisa bertambah rusak. Karena mungkin kalau di Indo ada keluarganya yang menekan. Di sini lebih bebas, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karenanya berkata para ulama, al-makan la yutahhiru ayya syakhsi. Tempat itu tidak mensucikan orang. Ya, tetapi orang itulah yang mensucikan tempat. Ya, walaupun kita tinggal di Mekah, ya, walaupun kita tinggal di Mekah tapi niatnya kita buruk, tetap saja kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan kadang di depan Ka'bah masih ada kezaliman ya. Di depan Ka'bah ini masih tetap ada kezaliman. Ya, karenanya kita memohon kepada Allah dimanapun kita berada agar Allah senantiasa memberikan hidayah ya, dan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kita berteman dengan orang-orang soleh. Sebagaimana hadis Nabi, almar'u ala dini khalilih. Seorang hamba itu dilihat dari agama temannya. Nah, jadi dilihat dari agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Nah, jadi Masya Allah ya. Jadi walaupun kita orang baik, tapi kalau gengnya kita, circle-nya kita orang-orang buruk, bisa saja kita dianggap disamaratakan hukumnya dengan circle yang buruk itu. Ya, walaupun kita orang buruk tapi berteman dengan ustadz, orang-orang soleh, ya kita bisa dianggap ustadz, kadang didorong jadi imam. Ya, padahal baru 3 kul. Tidak ada masalah. Orang sudah berprasangka baik kepada kita ya. Sama juga kadang ada masjid ya, khotibnya tidak ada. Ada yang panjang jenggotnya ya, pakai jubah, oh ini meyakinkan ini. Ya.
mode pabrik ustadz ini ya. Ya, oh didorong. Ternyata gempa 5,6 skala Richter. Karena enggak apa-apa. Jadi hadirin sekalian dapat pengalaman dia. Ya, jadi seperti itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi penting ya berteman dengan orang-orang soleh. Bahkan Imam Syafi'i ya, dengan tawaduknya mengatakan, dia mengatakan di hadapan para murid-muridnya, kalau di akhirat nanti kau tidak dapat saya di surga, cari saya. Ya, karena kita pernah minimal 1 kali bermajelis. Masya Allah, orang-orang soleh itu saling memanggil antara satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, pertemanan yang buruk, ya pertemanan yang buruk itu saling melaknat nanti di hari kiamat. Ya, ada teman ya baik tanda kutip, ya loyal, membelikan khamar, ya memperkenalkan sabu-sabu bisnis katanya, ya. Ini orang yang terjerumus, akhirnya jatuh, ya berdosa. Ya kalau orang minum khamar itu susah sholat, ya susah sholat hadirin sekalian. Akhirnya masuk neraka qadarullah, ya. Ketika di akhirat dia tuntut temannya ini, ya tolong saya ini karena kamu yang memperkenalkan ini. Saya tidak bisa tolong karena saya sendiri tidak bisa menolong diri saya sendiri. Nah, makanya saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Padahal ketika di dunia luar biasa ya ikatan batin persahabatannya ya. Ya, tetapi di akhirat ujung-ujungnya saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, ya walaupun kadang orang soleh itu sebagian kerek-kerek juga, ya kan? Ya, tetapi insya Allah, ya kalau kita tidak dapat harta, minimal mereka lah yang kemudian memberikan kita syafaat di hari kiamat nanti. Jadi biasa kalau kita gabung dengan komunitas orang soleh, kadang kita yang menyumbang, ya kan? Tapi masya Allah nilai ukhrawinya itu jauh lebih besar, dan kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, ini sebentar kita baca ya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarkan. Nah, jadi bukan berarti kalau kita berteman dengan orang-orang soleh sudah nyaman, sudah aman. Tidak, Allah mengatakan sabarkan. Karena berat juga kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, ya kan? Kadang tidak sepaham, ya, kadang ada clash juga, ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan berkeruh-keruh dalam kebaikan, ya, berkeruh-keruh dalam jamaah, nah, itu lebih baik dibandingkan soleh dalam kesendirian. Jadi kadang kita berjamaah, ya, ada komunitas tapi kadang ada komplain, itu lebih bagus daripada kita hidup sendirian. Ya, karena kalau kita hidup sendirian tidak selamanya keimanan kita stabil, ya. Kalau kita lagi down, ya siapa yang mau ingatkan? Ya, siapa yang mau tarik kita kembali ke jalan yang lurus? Nah, karenanya penting sekali komunitas-komunitas yang seperti ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, jadi ini ya, kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua adalah senantiasa berdoa. Nah, jadi ada doa yang tidak patut untuk kita tinggalkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, jadi ini hadirin sekalian. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atasnya. Ya, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir, ini yang penting, ghairil maghdubi alaihim. Nah, bukan orang-orang yang engkau murkai. Ya, siapa itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah? Alladzina araful haqqa wa tarakahu. Orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi dia meninggalkannya. Ya, seperti orang Yahudi. Ya, jadi di antara penafsiran ayat ini, orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa hadirin sekalian? Karena orang Yahudi itu paham agama Islam. Ya, paham agama Islam. Kadang sebagian orang Yahudi itu lebih paham Islam dibandingkan kita. Ya, karena orang Yahudi ini dikarunia kecerdasan. Karena kalau kita mengatakan yang menguasai sebagian, ya nyaris sebagian orang Yahudi hadirin sekalian, karena kecerdasan yang Allah karuniakan. Ya, bukti mereka itu tahu agama dalam sebuah hadis, menjelang hari kiamat orang Yahudi akan dibunuh. Ya, akan dibunuh ya. Dimanapun mereka bersembunyi maka mereka akan dibunuh. Ketika mereka bersembunyi di balik batu, maka batu itu akan bersaksi bahwa ada Yahudi di belakangnya. Ya, jangankan batu, orang-orang non-Muslim saja sekarang jengkel sama orang-orang Yahudi. Ya, nah, kecuali ada satu pohon yang akan melindungi, itu pohon gorkot. Ya, sekarang mereka ternak. Ya,
Mereka budidayakan, ya. Bukannya mereka masuk Islam, tapi mereka ya, membudidayakan pohon gorkot itu, bahkan sudah dijual lewat internet. Ya, itu liciknya, bukan kecerdasannya, liciknya orang-orang Yahudi, hadirin sekalian. Ya, dan orang Yahudi ini juga ya suka hilah, licik. Ya, sebagaimana kita sebutkan, dilarang memancing hari Sabtu, disimpan kailnya hari Jumat. Sabtu mereka diam, masya Allah, beribadah. Hari Ahad, ya mereka panen, ya panen ikannya. Ini liciknya orang-orang Yahudi, hadirin sekalian. Tapi ya bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzina yarifuna abna'ahum kama yarifuna, ya mereka mengetahui anak-anak kalian sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka itu tahu Islam, tapi mereka tidak mau mengamalkan Islam. Nah, begitu pula juga dengan selainnya, orang-orang yang tahu kebenaran, sudah tahu ilmunya, tapi dia enggan untuk mengamalkannya. Ini juga bahaya. Ini istidraj, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kita sudah tahu ini haram, tapi masih ada upaya, ya, tidak ada upaya untuk kemudian meninggalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian waladdallin, ya bukan orang yang tersesat. Nah, ini kebalikannya. Orang yang semangat beribadah tapi tidak ada dasar ilmu agamanya. Ya, jadi orang Nasrani, hadirin sekalian, ya orang Nasrani ini kita akui, ya militansinya dalam berdakwah luar biasa. Ya, kita kadang harus malu ya sama orang Nasrani. Ya. Contoh yang kecil di Papua. Jadi zendingnya atau misionaris pertamanya di Papua itu dimakan sama orang-orang asmat, ya, tidak salah, orang-orang Papua asli. Ya, tapi apakah mereka menyerah? Tidak. Ya, mereka datangkan lagi misionaris yang lainnya. Akhirnya Papua mayoritas Kristen. Nah, sama juga di Batak itu ya. Ya misionaris pertamanya juga dibunuh ya. Ada tempat namanya Bukit Silindung itu ya. Dibunuh, mereka datangkan lagi misionaris yang lain sampai orang Batak yang menjadi mayoritas adalah Kristen. Itu militannya mereka ya, dalam menyebarkan pemahaman-pemahaman mereka tapi tidak ada dasarnya. Konsep Trinitas saja mereka kadang bingung, tapi mereka tetap sebarkan ya. Kenapa kita Islam Masya Allah sudah sempurna agamanya, tapi kita masih enggan untuk kemudian menyebarkannya ya. Termasuk juga dikisahkan, ada salah seorang masyayikh mengisahkan bahwa ada orang non muslim ya, seorang dai dari Timur Tengah masuk ke pedalaman Afrika untuk mendakwahi orang-orang yang belum mengenal agama. Setelah berjalan berhari-hari lamanya di hutan, ternyata di dalam hutan itu dia menemukan bangunan. Ini aneh ya, di tengah hutan ada bangunan. Setelah dia mengintip, ternyata di dalamnya ada wanita berkerudung. Disangkanya muslimah, ternyata biarawati yang sudah mendedikasikan hidupnya, bahkan mau mati di situ untuk menyebarkan ajaran agama Kristen, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karenanya kita harus militan ya dalam berdakwah, karena kita sudah berada dalam kebenaran. Baik, selanjutnya hadirin sekalian, kita akan sambil menunggu Ustadz ya, dan mungkin diingatkan kalau sudah habis waktunya. Ya baik, sambil menunggu Ustadz, insya Allah kita akan mengkaji bacaan surah Al-Fatihah. Ya, beberapa kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita mungkin bagi yang punya HP ya bisa dibuka. Kalau ada yang bawa mushaf itu jauh lebih bagus, insya Allah ya. Baik, kita akan mengkaji bacaan dari surah Al-Fatihah dan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering didapatkan dalam membaca surah Al-Fatihah. Walaupun kami juga masih belajar tajwid ya, tidak ada masalah. Kami akan ifadah ya dari apa yang kami ketahui. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang pertama, hadirin sekalian, biasanya qori ketika membaca surah Al-Fatihah ya tidak detail dalam membedakan antara alif dengan ain. Ya, yang pertama a biasa saja, kemudian ain ya tempat keluarnya adalah di tengah ya, di tengah ya, karena tenggorokan itu ada 3, tempat keluarnya adalah di tengah tenggorokan. A'u ya, bukan a'u bukan juga a'u, tapi a'u ya, di tengah tenggorokan. A'u ya. Nah, jadi ini biasanya kalau syekh ya baru awal baca tahu sudah salah ini kan. A'u, kemudian zu, a'udzu ya, a'udzu. Jadi untuk za
ujung lidah menyentuh gigi ya. A'udzu ya. Kemudian billahi. Nah, ini penting hadirin sekalian, di sini ada lafzul jalalah, ada lafaz Allah. Nah, lafaz Allah itu ada hukumnya. Kalau didahului kasroh ya kayak ini billahi, maka dia dibaca tipis. Ya billahi. Yang salah billahi, salah ya. Ya, salah kalau dia membaca auzubillahi, salah. Ya, karena lafaz jalalah kalau didahului kasroh dibaca tipis, kalau didahului fathah dan dhamma dibaca tebal. Ya, nanti kita cari kalau didahului fathah dan dhamma maka dia dibaca tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, roh ini termasuk huruf tebal ya, maka mulut dibuka, roh, kemudian masuk ha ya, dibaca halus roh ya. Ya, karena ha itu ada dua ya, jadi bahasa ada ha tebal, ada yang halus. Ini yang halus ini, roh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian dah melenceng ke auzu ya, ke bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitani. Ta ini huruf tebal ya, huruf tebal ta. Ra juga minasyaitonir rajim ya. Kalau kita tilawah ya bukan hadir ya, maka 4 harokat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, 4 harokat. Kemudian selanjutnya lafaz basmalah ya. Bismillahi ya, sama tadi ya, lafaz Allah didahului kasrah maka dibaca tipis. Bismillahi ya, bismillahirrahmanirrahim ya, sama tadi rahmanirrahim ya, hanya juga halus. Rahmanirrahim. Ini yang pertama ya, untuk lafaz basmalah. Kemudian selanjutnya alhamdu ya, sebagian qori membaca alhamdu ya, memantulkan lamnya padahal tidak ya, biasa saja alhamdu ya, alhamdu ya, lillahi rabbil alamin ya. Ini ya, lillahi lagi, lafaz Allah didahului oleh huruf kasrah maka dibaca tipis. Lillahi ya, alhamdulillahi rabbil alamin ya. Di sini ainnya alamin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ar-rah ya, ar-rah ya, ini rohnya tebal. Ar-rahmani ya, ma-nya 2 harokat. Ar-rahmanirrahim. Ini juga 4 harokat kalau kita baca tilawah. Ar-rahmanirrahim ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya maliki ya, ma-nya 2 harokat ya, maliki ya, maliki ya. Jadi untuk ka ya, bahasa sebagian qori terlalu tebal maliki ya, salah ya. Ada juga kadang terlalu banyak anginnya, maliki ya, salah juga. Yang benar maliki ya, biasa saja maliki ya, maliki yau ya. Jadi untuk yau ya, ya sukun ya, ya fathah kemudian setelahnya masuk waw sukun ya, sebagian kayak membaca oh yau ya, yang benar yau yau ya, maliki yaumiddin ya, adanya tasydid dan 4 harokat. Jadi panjangnya semua sama ya, 4 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin ya, ar-rahmanirrahim ya, maliki yaumiddin ya, sama-sama semua 4 harokat. Jadi namanya adalah tawazun. Jadi kalau kita mulai dari 4 harokat maka seterusnya 4 harokat untuk panjang pendeknya. Jadi jangan awalnya 2 harokat, ayat selanjutnya 4 harokat, itu tidak dibenarkan. Ya, kecuali bacaan cepat, pertama 2 harokat, terus 2 harokat untuk mad arid lisukunnya. Nah, jadi bahasa kadang di antara qori karena ada lagu-lagunya, ya, ada nada-nadanya, ya, sehingga kemudian yang jadi korban itu adalah matnya. Yang menjadi korban adalah matnya. Kemudian selanjutnya iyyaka ya, iyyaka ini ya, iyyaka na'budu ya, tetap diperhatikan ainnya ya, karena dalam Al-Qur'an beda huruf kadang beda makna ya, beda ain dengan hamzah itu kadang beda makna. Contoh ya, yang paling fatal ketika kita membaca surah Al-Qari'ah ya dengan Al-Qari'ah ya, ada yang tahu 2 maknanya ini?
Ya, Al-Qari'ah pakai ain apa artinya? Dan itu yang benar ya, karena memang pakai ain. Hari kiamat, ya, di antara nama hari kiamat. Tapi kalau tidak pakai ain, Al-Qari'ah. Apa artinya? Pembaca perempuan. Ya, ya pembaca perempuan ya. Jadi Masya Allah, artinya kalau antum baca ya, orang Arab yang aslian dengar ya, bingung dia ya, pusing ya. Al-Qari'ah, pembaca Al-Quran perempuan. Mal-Qari'ah, ya apa itu pembaca Al-Quran perempuan? Ini ya, lanjut, tiba-tiba yauma yakunun nasu ya. Hari pada saat manusia ya, berterbangan seperti anai-anai. Ya, itu beda sekali ya. Ya, beda sekali hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, jadi beda maknanya. Jadi tekan ainnya ya, tekan ainnya. Ya sama juga ketika qori membaca waladdallin ya, pakai dha dengan waladallin ya. Ini beda ya, waladdallin bukan yang sesat. Nah, kalau dibaca da kayak da ya, walaupun dia niatnya pakai dha tapi hanya bisa da, waladallin bukan orang yang memberi petunjuk ya. Masya Allah 360 derajat ya perbedaannya. Ini hadirin sekalian dimuliakan Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ini insyaallah banyak siratal ladzina ya, an'amta ini lagi ya. Nah, jadi bahasa sebagian qari ketika membaca ini memantulkan nunnya. Nah, an'amta ya. Padahal nun itu tidak termasuk huruf qalqalah ya. An ya, biasa saja an'amta. An'amta ya, an'amta alaihim ya. Nah, kemudian selanjutnya wairil maghdubi ya, go juga ini bukan qalqalah ya, go ini tidak dibaca memantul, bukan maghdubi ya, salah ya, magh ya, hanya ditahan. Dan sebagian qori mengatakan seperti suara gagak, magh ada sedikit gresek-greseknya, maghdubi alaihim ya. Nah, seperti itu. Kemudian waladhdallin, ini 6 harokat ya, waladhdallin ya, kemudian linnya ada 4 harokat. Jadi ini sedikit ya tentang bacaan seputar surah Al-Fatihah ya, sebatas yang kami ilmui. Baik, alhamdulillah berhubung pemateri kedua ya Ustadz masih ada ya. Oke, baik, alhamdulillah masih ada sedikit waktu, maka kita berikan kesempatan kepada para hadirin yang ingin bertanya seputar materi yang kami sampaikan atau mungkin seputar bacaan ya, karena untuk mengefisiensi waktu ya. Silahkan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami silahkan ya. Ayo, silahkan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi dikatakan bahwa hidayah itu mahal, dan hidayah itu adalah profesi Allah, sehingga seorang nabi itu tidak bisa menghidayah baik ke keluarganya seperti tadi kita Nabi Muhammad umpamanya, kemudian Nabi Lut kepada istrinya, dan Nabi Nuh kepada anak. Jadi saya tanyakan, bagaimana ciri seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus keduanya, bagaimana apakah hidayah itu bisa lepas dari seseorang yang sedang mendapatkan hidayah? Masya Allah. Cek pertanyaan yang sangat bagus, Masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama tentang bagaimana ciri-ciri ya seorang hamba mendapatkan hidayah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwasanya hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal, dan kami lupa bahwasanya juga Nabi Muhammad SAW juga pernah mendoakan ya seseorang untuk mendapatkan hidayah, dan ternyata dapat hidayah. Ya, sebagaimana doa Nabi SAW ketika melihat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya Umar kan belum bergabung dengan para sahabat, bahkan bisa dikatakan termasuk penentang ya, orang yang tidak senang dengan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW melihat pada Umar radhiyallahu anhu ada kelebihan, Masya Allah. Artinya kalau dia bergabung, insya Allah akan memperkuat barisan kaum muslimin. Dan di waktu yang bersamaan juga ada Umar yang lain ya, Umar yang lain, dia Amr bin Hisham.
Ya, Amr bin Hisham. Ya, ada yang tahu nama lainnya Amr bin Hisham? Ya, Abu Jahal. Ya, dia juga kuat ya. Jadi kalau kita mau objektif juga kuat ya. Gagah juga orangnya, cerdas juga ya. Dari keturunan yang mulia juga. Intinya dua Umar yang hebat di zaman itu. Kedua-duanya belum bergabung dengan sahabat, ya belum masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma hdina ihdal umarain. Ya Allah, karuniakanlah dalam perjuangan ini salah satu di antara dua Umar. Masya Allah ya, salah satu di antara dua Umar. Ternyata yang Allah berikan hidayah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu pun juga dengan jalan yang menakjubkan. Yang tadinya sangat membenci Islam, hanya sekedar mendengarkan bacaan ya adiknya ya kalau tidak salah ya, saudarinya, tiba-tiba dia tersentuh dan masuk Islam. Coba bayangkan, cepat sekali ya prosesnya ya. Cepat sekali prosesnya, dan ternyata setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, keadaan berubah ya, karena Islam lebih punya izzah ya, karena Umar bin Khattab ini adalah sosok yang kuat ya, berkarakter dan tegas. Nah, jadi Masya Allah, jadi boleh kalau kita melihat ada orang ya, kayak contohnya Cristiano Ronaldo, kita doakan ya supaya dapat hidayah ya, atau sosok-sosok yang lain yang kita lihat baik, sayang sekali bukan Islam ya, tapi baik ya, nah, kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah ya. Termasuk juga kalau kita melihat ada orang yang pelaku maksiat ya, di sekitaran kita, jangan dihujat ya, doakan ya, doakan, dekati supaya dia mendapatkan hidayah ya. Jadi seperti itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah ya, ciri-cirinya adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin tidak maksimal menjalankan syariat Allah, tidak maksimal menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar masuk Islam itu Masya Allah ya, sudah luar biasa ya ketika dia masuk Islam ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Artinya dia sudah tidak kekal abadi di neraka ya, artinya ujung-ujungnya nanti insya Allah akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya banyak-banyak kita kalau melihat orang, Masya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kemudian yang selanjutnya, apakah hidayah itu bisa lepas? Ya bisa. Ya bisa lepas hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karenanya dalam syariat kita ada istilah futur. Ya, orang yang futur. Ya bukan fatur ya, kalau fatur itu enak. Ya, futur bukan tok ya, tak, futur ya. Orang yang lepas dari kebaikan, orang yang lepas dari ketaatan-ketaatan ya. Dulu pernah sholat, sekarang tidak, itu futur ya. Dulu pernah belajar menuntut ilmu agama, sekarang tidak lagi ya. Dulu Islami, sekarang sudah tidak Islami lagi ya. Atau yang paling parah mantan ustadz ya. Mantan ustadz ya, mendingan mantan preman ya. Nah, karena sudah bagus, berarti sudah dia tinggalkan dunia premanisme ya, daripada mantan ustadz ya, atau murtadin, waliyadzubillah. Itu adalah musibah yang paling besar. Yang menunjukkan itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim ya. Kita berdoa, ya Allah, tunjukilah kami kepada hidayah. Nabi Muhammad sudah dapat hidayah ya sallallahu alaihi wasallam, tapi masih berdoa ini. Ya, berdoa ini ya supaya hidayahnya dijaga ya. Hidayahnya tidak lepas ya sampai akhir hayatnya. Jadi ini hadirin sekalian, alhamdulillah ketika kita dapat petunjuk untuk belajar agama, ya mudah-mudahan petunjuk itu senantiasa ada ya sampai akhir hayatnya kita ya. Ya mudah-mudahan petunjuk itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kemudian kita mati dalam keadaan tidak baik. Bahkan dalam buku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, manusia itu akan meninggal pada kondisi perbuatannya yang paling banyak dilakukan ketika hidup di dunia. Nah, jadi ini perbanyak kebaikan ya supaya kita diwafatkan dalam kondisi itu. Ya, pernah kita lihat ada ustadz, ada syekh yang lagi mengisi materi, tiba-tiba dia meninggal, Masya Allah ya. Ada juga yang lagi sujud, tiba-tiba meninggal. Ada yang lagi membaca Al-Quran, tiba-tiba yang meninggal ya. Adapun yang sisanya yang beredar di YouTube lagi main bola, tiba-tiba sakaratul maut. Berarti itu dia lebih banyak di lapangan hijau dia ya. Maka meninggalnya juga di lapangan hijau juga ya.
ada yang lagi berzina kemudian meninggal, waliyazubillah, ya. Ada yang terkenal juga ya yang diceritakan oleh ulama, musisi. Ya, bagaimana meninggalnya seorang musisi, penyanyi, ya, penulis lagu, ya, penulis lagu, ya. Nah, tapi anak-anaknya soleh, alhamdulillah. Ya, ketika dia sakaratul maut, ditalkin oleh anaknya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa dia bilang? Izinkan saya menyanyikan lagu favorit saya sebelum saya meninggal. Waliyazubillah. Jadi menyanyi ya sebelum Allah mencabut nyawanya dan tidak sempat lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, perbanyak ya kebaikan-kebaikan, termasuk juga kata para ulama orang yang su'ul khotimah, ya, karena ada yang husnul khotimah, ya. Ada juga yang su'ul khotimah. Di antara orang yang su'ul khotimah itu ciri-cirinya banyak perbuatan maksiatnya yang tersembunyi. Ya, kita mungkin kaget ya ketika dia meninggal karena kita taunya ini orang soleh. Nah, ternyata su'ul khotimah, ya, ada ciri-cirinya. Walaupun kita tidak bisa memastikan orang itu su'ul khotimah. Ya, karena banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tanpa sepengetahuan kita. Nah, jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, karena dalam sebuah riwayat ya, ada salah seorang ya yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad malah. Ini berat ya. Nah, kemudian para sahabat bilang orang ini nanti mati syahid. Orang ini nanti masuk surga. Tapi Nabi mengatakan tunggu dulu. Ya, ternyata kenyataannya orang ini ketika berjihad banyak membunuh orang kafir, dia juga terluka, terkena panah. Dan dia tidak bisa menahan rasa sakitnya itu panah sehingga dia bunuh dirinya. Ya, sementara dalam Islam tidak boleh bunuh diri. Ya. Dan ini juga masya Allah artinya hidayah ini juga kadang misteri hadirin sekalian. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ya, di antara kalian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan syurga hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sampai jarak antara dirinya dengan syurga itu tinggal sejengkal. Faya'malu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Tapi di akhir hayatnya melakukan perbuatan penduduk neraka. Masya Allah, artinya sepanjang hayatnya dalam kesolehan, tapi di akhir hayatnya tiba-tiba melakukan perbuatan penduduk neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ini dinamakan su'ul khotimah. Karena itu Masya Allah kita sangat penting untuk menjaganya. Sebaliknya ada juga sebaliknya ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Di antara kalian ada yang melakukan perbuatan penduduk neraka ya sepanjang hayatnya bermaksiat. Ya, tapi menjelang akhir hayatnya dia taubat. Masya Allah, ada yang begitu ya. Ya, dan faya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tapi di akhir hayatnya melakukan perbuatan penduduk surga dan masuk surga. Ya, sebagaimana kisah wanita yang memberikan makan ya, wanita pezina ya, yang memberikan makan kepada seekor anjing. Ya, karenanya kita tidak boleh takabur dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, karena segala sesuatu itu bisa berbolak-balik. Ya, karenanya penting sekali ini kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.